Saya pendeta, gembala, dan kita semua jemaat Tuhan, apapun fungsi, tugas, pelayanan kita semua anggota tubuh Kristus, kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Kita semua adalah milik Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, milik Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama menuruti apa kata sang pemilik kita, ya. Apa kata Alkitab tentang jemaat, tentang gembala. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, ya. Ya mirip sama penilik, penatua, gembala, untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah ini saya diperingatkan sebagai gembala, tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan. Saya ditugaskan, saya ditetapkan, saya diutus, saya disuruh untuk menggembalakan jemaatnya Allah ini, domba-dombanya Allah ini, ya, tidak boleh sembarangan ya. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini jemaat ini umat tebusan Allah, barang berharga, makhluk berharga. Kemarin diingatkan kembali soal batu permata pink yang harganya 950 miliar yang dilelang di Hong Kong itu loh, tahun 2017. Itu batu, benda mati. Kita benda hidup. Satu-satunya ciptaan Tuhan. Yang mengerti bahwa kita adalah makhluk yang mahal, yang sangat berharga. Katakan amin. Efesus 4 ayat 11. Saya memberikan 3 hal saja tentang gembala dan 3 tentang jemaat, ya. Yang kedua, ini tentang gembala, ya. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sukarela, pengabdian diri, ya, bukan terpaksa. Ya, saya harus melayani, saya harus menghambakan diri. Saya harus memiliki hati seorang pelayan. Saya harus jadi seorang gembala yang rendah hati. Tidak memimpin dengan kekerasan, dengan diktator. Tidak bersifat bosi, hanya merintah, tapi memimpin, menggembalakan dengan teladan. Ya. Tidak hanya pinter khotbah, tapi saya harus menghidupi apa yang saya khotbahkan. Nah ini jemaat kita sama-sama, kita ya. Seperti pagi ini seperti bercermin. Ya. Gembala yang baik yang bagaimana? Jemaat yang baik bagaimana? Seharusnya gembala itu bagaimana? Seharusnya jemaat itu bagaimana? Yang bagus, yang baik bagaimana? Puji Tuhan, gereja kita puji Tuhan ya lumayan baik lah. Ya baiklah, ya relatif ya. Baguslah, puji Tuhan. Jemaat katakan sepanjang kaya-kaya ya. Ya puji Tuhan. Minta uangnya, loh. Gara-gara gerejanya bagus. Banyak yang naik mobil, sepeda motor, bajunya bagus. Dikira uangnya banyak. Ya belum tentu ya. Ya uangnya habis untuk pembangunan ini. Ya enggak semuanya habis, ada yang punya uang masih.
Ya, jemaat jangan khawatir. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita enggak hanya punya berkat, tapi kita punya sumber berkat, pemilik berkat. Yang mengerti katakan amin. Enggak hanya gedung gereja yang bagus, tapi Tuhan inginkan orang-orang yang di dalamnya ini juga harus bagus dan baik. Gembalanya bagus dan baik, jemaatnya bagus dan baik. Berhak ya, Tuhan pemilik kita, Tuhan berhak ya mengatur kita ya. Yang pertama tadi, seorang gembala harus ingat bahwa saya gembala menggembalakan jemaatnya Allah. Dan yang kedua harus sukarela, pengabdian diri. Tidak mengeruk, tidak mencari keuntungan jemaat. Tidak hanya mendekati orang-orang kaya. Supaya saya tambah kaya, tambah mengenakkan diri sendiri. Nah, tidak boleh. Pengabdian diri, menghambakan diri. Hati seorang pelayan, menjadi teladan, rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin diangkat Tuhan harus semakin rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang terakhir, yang ketiga tentang gembala. 1 Timotius 5. 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat 17. Apakah sebagian kita merasa, waduh ini gak seneng aku. Ini jadi ketahuan. Ya. Jeleknya ketahuan. Kekurangan kelemahannya ketahuan. Ketika bercermin, waduh jerawatnya kelihatan ini. Belang-belangnya, belang belontengnya, item-itemnya kelihatan ini. Waduh, ke dokter jangan, nanti ketahuan penyakitnya. Gak seneng. Enggak benar itu, enggak benar. Justru harus seneng, ingin sembuh, ingin dipulihkan. Ingin seperti yang dikehendaki Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Kembali ke jalan yang benar, ke rel yang benar. Paham, Ustaz? Paham jemaat Tuhan? Paham? Yang paham katakan amin. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua, sekali lagi ya, sama ya. Penilik, penatua, gembala, ya, pemimpin jemaat. Yang baik pimpinannya. Nah, ini saya harus terus belajar bagaimana sebaiknya. Cara memimpin, pemimpin yang baik, cara kepemimpinan yang baik bagaimana? Yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nah, saya tidak boleh terlalu sering pakai ayat ini dengan mengatakan, ayo jemaat hormati saya. Nih perhatikan, hormati 2 kali lipat. Hormati. Tidak boleh, itu urusan Tuhan dan jemaat lah. Saya tidak usah ngomong, ayo hormati. Kalau tidak, terkutuk. Tidak boleh. Tapi saya harus lebih menekankan bagaimana sebagai pemimpin yang baik, memiliki kepemimpinan yang baik. Ya. Lalu, terutama mereka yang ya penatua gembala yang dengan jerih payah, sama-sama katakan jerih payah. Nah, saya diingatkan sebagai gembala harus rajin ini, sungguh-sungguh, tekun, melayani, bekerja, berjuang sungguh-sungguh sampai pada titik kata berjerih payah, bukan leha-leha, bukan lenggang kangkung, bukan seadanya, semau-maunya saya, enggak, harus sampai berusaha sungguh-sungguh bagaimana saya dapat memiliki kepemimpinan yang baik, berjerih payah, berkhotbah, ya, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menyiapkan, bukan persiapan 10 menit cukup, setengah jam cukup, seadanya aja, gak kira ngerti jemaat, sementing khotbah setengah jam, amin, buyar, terserah, ngerti gak ngerti, terserah, ndak boleh. Berkhotbah, mengajar dengan jerih payah, sungguh-sungguh menyiapkan, ndak main-main, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, terus belajar, terus
berusaha cari tahu apa keinginan Tuhan, kehendak Tuhan untuk jemaat Tuhan. Mau dibawa kemana gereja ini? Mau dibawa kemana jemaat Tuhan? Suara apa itu? Sekali lagi kalau ada HP yang bersuara, masukkan ke kantong kolektor. Sekarang beralih ke jemaat ya. Tadi gembala ya, harus sadar menggembalakan jemaat Allah, harus dengan sukarela pengabdian diri, teladan, rendah hati. Terus yang ketiga, baik pimpinannya, melayani, berkhotbah, mengajar, berjerih payah ya. Sekarang yang tentang jemaat. Kisah Rasul 9. Kisah para Rasul 9 ayat 31. Kisah para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Dalam keadaan apa? Nah, jemaat di sini siapa yang belum berdamai? Pak Pendeta, saya ini sulit nih berdamai sama ini loh, sama itu loh, sama ini loh, sulit. Jengkel aku, gak seneng aku. Gayanya itu loh, gak seneng aku. Sikapnya itu loh, cara bicaranya itu loh, sulit aku berdamai. Ya berapa persen ada benarnya. Ada orang-orang tertentu yang memang kita akui sulit berdamai dengan dia, dengan beliau. Tapi itu kan tentang orang lain. Bagaimana kalau Tuhan ingin menjelaskan, menunjuk, menegur kita. Ya, kebanyakan kita nggak nurut firman Tuhan bukan karena orang lain kok, karena kita sendiri. Jemaat perhatikan. Kalau kita sulit berdamai dengan orang lain, jangan-jangan kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Pernah bercermin pagi, sore, sebelum ke gereja, rambutku kok gini ya, mukaku kok gini ya, kok pendek aku ya, kok gemuk ya, kok kurus ya, kok terlalu tinggi aku, kayak tiang listrik ya, kok keriting ya, kok pesek ya, kok terlalu lebar ya mataku ya, kok kesipitan ya mataku ya. Loh, semua enggak bisa berdamai dengan diri sendiri, enggak bisa menerima diri sendiri. Jemaat, orang yang enggak bisa berdamai dengan diri sendiri mengakibatkan sulit berdamai dengan orang lain. Jemaat, diusut lagi ya, sulit berdamai dengan diri sendiri, kemungkinan besar belum sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Jemaat, ciri-cirinya, Tuhan, Engkau kok ciptakan aku seperti ini? Tuhan, aku kok lahir dari keluarga ini? Tuhan, kok pengalaman hidupku seperti ini Tuhan? Tuhan, aku kok miskin Tuhan? Tuhan, aku kok gak kaya-kaya Tuhan? Tuhan, aku kok goblok Tuhan? Tuhan, kulitku kok hitam Tuhan? Selalu protes sama Tuhan. Gak bersyukur, sulit bersyukur. Selalu sering bersungut-sungut. Jemaat, yuk kita sama-sama mau berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Jemaat berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sama-sama katakan hidup takut akan Tuhan. Jemaat. Sekali lagi ya, saya hari ini berdoa, bergumul. Tuhan tolong jemaat yang di PHK. Tuhan tolong jemaat yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong jemaat yang pendapatannya merosot. Menurun 50%. Menurun 65%. Terpaksa hidup sesederhana mungkin. Koret-koret. Tahu koret-koret ya?
Apa yang ada di rumah, bila perlu apa yang bisa dijual ya. Jangan jual diri lo ya. Jangan jual anak lo ya. Barang-barang, benda-benda mati yang di rumah itu loh. Kesempatan bersih-bersih rumah ya. Kesempatan enggak ngelombrok barang-barang itu. Jual, apa yang perlu dijual, jual. Ya. Eman Pak, eman. Mau buat museum. Nanti ini Pak, 100 tahun lagi, mahal ini barang ini. Waduh. Ya wes repot. Hidup takut akan Tuhan. Oh ini penting jemaat. Ya. Ingat perkataan Raja Salomo, Raja Soleman. Kurang kaya bagaimana? Kurang pintar bagaimana? Semua yang diinginkan manusia dia punya. Tapi banyak tulisannya berkata apa? Di kitab Pengkhotbah, percuma, sia-sia. Terakhir, kecuali orang yang takut akan Tuhan. Jadi selain saya bergumul bagaimana jemaat punya pekerjaan, ekonominya naik, semua berhasil sukses secara ekonomi. Tapi ada yang lebih penting, hidup takut akan Tuhan. Itu lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada jabatan, kedudukan, pekerjaan yang baik. Jemaat. Takut Tuhan mendatangkan hikmat. Hikmat mendatangkan kekayaan. Paham jemaat? Yang paham katakan amin. Pak Eko, berapa kali ini saya niru militer. Paham? Paham komandan? Paham. Lihat Efesus 4 ayat 11. 2 ayat lagi ya. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jemaat, Tuhan yang memberikan. Ya, jujur. Adakah jemaat yang sempurna? Adakah gembala yang sempurna? Jujur, kita ini masih kayak besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Paham jemaat? Saling mempertajam ini. Saling bergesekan, saling membentuk ini. Ayo. Sama-sama terus belajar ini. Jadi jemaat yang baik, jemaat yang excellent, jadi gembala yang baik, gembala yang excellent. Jemaat yang bagus, gembala yang bagus gitu loh. Yang untung kita sendiri kok, bukan orang lain. Jemaat, amin. Tuhan yang memberikan gembala kepada jemaat. Ya, di satu sisi kurang baik juga ya. Gembala kok gitu. Ini kata jemaat nih. Kok tahu Pak Modi kata jemaat? Iya, saya kan dulu pernah jadi jemaat waktu papa saya gembala kan. Jadi dengarlah suara-suara ya. Kok nggak kayak gembala itu ya? Kok nggak kayak gembala itu ya? Kok tidak seperti gembala sana ya? Kurang bagus. Di satu sisi harus belajar gembala. Tapi di sisi lain banding-bandingkan kurang enak juga ya. Aku gak senang punya papa kayak gini nih. Kepingin papa kayak gitu. Banding-bandingkan ya. Aku gak senang punya istri kayak gini. Istri itu kayak gini loh. Waduh, bisa nangis, bisa marah istri. Hati-hati loh membanding-bandingkan. Orang tua hati-hati membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Suami istri hati-hati membandingkan dengan suami istri tetangga. Hati-hati loh. Waduh, bisa tukaran nih, bisa perang dunia ke-7 nih. Ya sana kamu kawin sana, ambil tetangga sana. Loh, waduh,
Belum sarapan iki wis tukaran. Tuhan yang memberikan gembala kepada jemaat. Ya. Tuhan ingin jemaat itu memiliki kedewasaan penuh. Kepenuhan dalam Kristus. Dewasa jemaat. Tidak hanya bayi rohani tapi dewasa rohani. Ya. Kalau bayi itu minta apa dijawab, minta apa dijawab. Owek susu, owek ganti pempes, ganti popok. Ya, owek dimandikan dan lain sebagainya. Ya, owek apa? Gatel ya, garuin ya. Kalau sudah dewasa, owek lagi dah. Kan enggak. Jemaat dewasa rohani sebagian besar itu mengalami yang namanya doa enggak segera dijawab. Belajar percaya, jemaat. Belajar terus beriman, jemaat. Ya. Tuhan ingin otot-otot rohani kita lebih kuat. Tahan dalam proses, tahan dalam menderita, ya, berani susah, ya. Terakhir, 1 Petrus 2 ayat 25, 1 Petrus 2 ayat 25, ya, dulu tersesat. Sekarang telah kembali kepada gembala. Jangan jauh-jauh dari gembala. Jangan pindah-pindah. Ya. Kayak dianggap restoran aja. Enggak cocok pindah, enggak cocok pindah, enggak cocok pindah. Seperti tanaman, ditanam cabut, tanam cabut, tanam cabut, mati lama-lama. Jemaat. Pindah gereja ini kurang dingin AC-nya. Sana loh lebih dingin. Gereja ini parkirnya jauh. Oh, sana loh enak, parkirnya luas. Sini gereja sini apa nih? Penerima tamunya enggak, kurang ramah. Sana loh ramah-ramah. Nek jabat tangan diprekes, dirangkul, gak dicul-culno. Sini apa? Penatuanya, majelisnya, pengurus gereja. Kereng-kereng, galak-galak. Di sini apa? Gembalanya pelit. Di sana loh, baik-baik. Nggak punya rumah, dikasih rumah. Nggak punya mobil, dikasih mobil. Selalu cari. Iya, baru masuk. Nanti nek sudah kecentok, lihat kekurangan, kelemahannya, pindah lagi. Akhirnya lama-lama balik lagi. Enggak ada. Sini enggak ada. Dulu, sekarang sini semua jemaat baik-baik semua. Amin. Haleluya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami tidak boleh sombong. Kami mau ditegur, kami mau diluruskan, kami mau terus belajar selama kami masih ada nafas. Kami mau rendah hati. Jujur kami belum sempurna, tapi kami mau menuju kepada kesempurnaannya. Kami mau seperti Kristus. Tuhan, terima kasih. Ini jemaat Tuhan, hamba-Mu milik Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus kembali ke jalan yang benar. Kami mau terus dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau terus
berjuang sungguh-sungguh. Apa kata Tuhan kami mau laksanakan. Apa kata Tuhan kami mau berkata ya, ya, ya. Tuhan, terima kasih. Jangan sampai kekayaan kami, keterkenalan kami, kedudukan kami, jabatan kami, kesenioran kami membuat kami sulit taat sama Tuhan, sulit berubah, sulit bertobat. Jangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Bila perlu, paksa kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gembala-Mu yang taat sama Tuhan. Itu yang terbaik. Jujur, kami mengakui kehebatan kami, kebanggaan kami, syukur, sukacita kami yang luar biasa ketika kami mendapati diri kami masing-masing. Diri kami semua adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami angkat tangan di hadirat Tuhan. Oh haleluya, tanda kami mau terus banyak berserah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada pengumuman, jemaat yang kehilangan kunci warna apa ini, krom putih bening ini ya, dengan tali abu-abu ini ya, jatuh di depan kira-kira ya, bisa ambil ke saya ya. Mungkin kunci pintu rumah ini ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjalankan protokol kesehatan.